Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau membongkar praktik judi online. Selain mengamankan barang bukti, polisi mengamankan 59 orang yang diduga terlibat dalam judi online tersebut. Kini, di era masyarakat digital, teknologi sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Tanpa disadari, penggunaan teknologi harus mempertimbangkan baik atau buruk dampak yang ditimbulkan, serta dapat memahami bahwa penggunaan teknologi harus berlandaskan etika. Teknologi seharusnya bermanfaat dan menjadi suatu alat yang dapat membantu kegiatan manusia dalam berbagai aspek kehidupan, seperti hiburan, pembelajaran, pekerjaan, dan lain sebagainya. Pengaruh kemajuan teknologi membuat beberapa dampak negatif yang sangat berpengaruh bagi remaja. Berikut merupakan perilaku-perilaku yang dilakukan oleh remaja akibat dari kemajuan teknologi tersebut. Slot, tapi nggak punya dana, depo, gimana lah ya caranya? Telepon Irfan lah, pada ada dana. Halo, ada dana? Mau depo nih. Aduh. Oh yaudah, kabarin aja nanti ya. Oke. Thank you, brother. Halo. Saudara, saya lagi kosong saya. Oh, coba ntar tanyakan saya dulu lah, ada apa enggak? Oh iya ya. Cuk, ada saudara nggak, Cuk? Nggak ada saya di depan. Oh, kita apa? Pinjol aja. Oh, iya pinjol aja. Pinjol Saya aja. pakai KTP saya ini. Iya, ayo pinjol aja, pinjol. Ayo. Pinjol. Kalau kiri coba kamu, Cuk. Nah, gitu. Gitu, sip. Kalian ngapain sih? Biasalah, pinjol, mau main slot. Kalian masih, zaman sekarang masih pinjol sama main slot. Kalian tahu gak sih di Indonesia itu mau dihapuskan tau? Masa sih? Iya nih, lihat nih ada beritanya nih. Upaya memberantas pinjaman online ilegal membutuhkan koordinasi dan kolaborasi antar lembaga agar strategi penanganan bisa optimal. Sejumlah lembaga terkait, yaitu Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Kepolisian, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika mengeluarkan pernyataan bersama. Isi pernyataan ini mulai dari masalah pencegahan, penanganan aduan masyarakat hingga penegakan hukum. Kominfo telah memutus akses atas 3.856 konten terkait fintech yang melanggar peraturan perundangan, termasuk platform pinjaman online tanpa izin. Hingga Juli lalu, Satgas Waspada Investasi telah menerima 7.128 pengaduan masyarakat terkait pinjol ilegal. Dalam kurun waktu 14 hari sejak tanggal 8 hingga 31 Oktober 2021, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung bersama Polres Jajaran mengamankan 101 orang tersangka tindak pidana perjudian. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman paling lama 4 tahun penjara. Woi, cuy. Gimana cuy, dana mau depo nih ada nggak? Nggak jadilah cuy, karena pemerintah semakin ketat, kalau kena tangkep gue. Ya ampun, lebay. Yaudah, aku mau ke toilet dulu ya cuy. Bentar. Cuy. Apa cuy? Ada asik nih. Mantap kayaknya. Mantap tuh ya. Mantap nggak? Gede cuy. Ya, hasil penelusuran Berita Satu menemukan hingga saat ini akses pornografi dengan mudah diakses di warung internet. Dorongan berbuat mesum dan merekamnya menggunakan gadget oleh pelajar akibat mudahnya pelajar mengakses pornografi. Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait mengatakan faktor utama penyebab maraknya praktik asusila di kalangan pelajar adalah akses teknologi.
nggak tentang hacker dari Tangerang itu loh, dia sampai bisa bobol NASA. Masa sih? Iya. Seriusan? Mana ada beritanya nggak? Ada terus loh. Kita lihat bareng-bareng coba. Namanya Putra Aji Adhari, remaja berusia 15 tahun yang masih duduk di bangku kelas 8 sekolah ini mendadak tenar. Bagaimana tidak, ia mampu meretas beragam situs bahkan situs milik badan pemerintah, baik itu dalam maupun luar negeri. Sejak usia sekolah dasar, Putra mengaku sudah senang mempelajari seputar program komputer. Hal inilah yang membuat dirinya memiliki kemampuan meretas situs. Aksi yang membuat dunia tercengang adalah saat dirinya mampu meretas situs milik Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA pada tahun 2018 lalu. Berkat aksinya ini, NASA pun dengan cepat memperbaiki sistem keamanan di situs milik mereka. Tidak berhenti di situ, jelang berlangsungnya pesta demokrasi di Indonesia, Putra kembali beraksi. Dirinya mampu meretas situs milik Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Lagi-lagi dirinya hanya ingin membuktikan jika situs yang dimiliki oleh pemerintah masih memiliki kelemahan dan celah yang bisa dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Melihat permasalahan-permasalahan tersebut, pastinya pemerintah Indonesia membuat peraturan-peraturan untuk menangani permasalahan di era globalisasi. Berikut contoh-contohnya. Pemerintah mengambil sikap tegas untuk menghadapi kemajuan teknologi di Indonesia. Contohnya seperti Undang-Undang ITE yang mengatur tentang teknologi secara umum agar penggunaan teknologi tidak berdampak buruk bagi masyarakat sekitar. Bahkan, Undang-Undang ITE ini berdampak baik pada penyebaran berita hoaks di kalangan media sosial. Dengan adanya undang-undang tersebut dapat mengurangi dan mempertegas sanksi bagi para penyebar hoaks. Lalu, selanjutnya, pemerintah Indonesia membuat tentang Undang-Undang Cybercrime. Undang-Undang Cybercrime ini memberikan perlindungan hukum terhadap korban dan memberikan sanksi tegas terhadap pelaku. Cybercrime dikeluarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Selanjutnya, pemerintah Indonesia membentuk Undang-Undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008 yang mengatur bahwa orang-orang tidak dapat membuat dan menyebarluaskan pornografi. Jika hal tersebut dilakukan, maka akan mendapat sanksi yang cukup berat. Sebagai remaja Indonesia yang baik di era globalisasi ini, kita harus bisa menempatkan posisi kita di negara ini dengan baik, seperti menghindari perjudian, pinjaman online, dan pornografi. Dan jika kita memiliki talenta sebagai hacker, kita harus menggunakan dengan baik seperti remaja yang di Tangerang tersebut. Balik. Balik keren. Balik. Iya. Balik ya. Oke. Balik. Apa, Cok? Itu lihat tuh di cabean. Cabean. Gila. Belum menatap. Itu ada silent. Kemajuan teknologi di Indonesia tidak hanya berdampak pada perilaku para remaja di Indonesia, tetapi juga terjadi permasalahan sosial yang diakibatkan oleh kemajuan teknologi. Contohnya seperti penggunaan bahasa Indonesia yang tidak dengan baik digunakan oleh kalangan anak remaja, seperti penggunaan bahasa gaul, penggunaan bahasa Indonesia yang dibuat-buat, dan lain sebagainya. Woi bro, apa kabar bro? Gila. Hari ini panas banget ya. Tadi gua ke sana. Gila, gerah gua nih. Oh, gua sih pakai euk. Wih, euk. Lalu terjadi permasalahan sosial yang lain seperti lebih mencintai produk-produk di luar negeri demi gengsi semata. Kebanyakan permasalahan sosial ini dilakukan oleh para remaja di Indonesia ataupun bahkan orang dewasa. Mereka lebih menyukai produk-produk luar negeri demi gengsinya di hadapan teman-teman atau pergaulannya. Permasalahan sosial lain seperti kurangnya ikatan sosial dalam keluarga dan lingkungan teman. Akibat dari kemajuan teknologi seperti gadget, mereka jadi kurang interaksi antar keluarga ataupun di lingkungan pertemanan. Solusi-solusi yang dapat kita lakukan dalam bentuk tindakan nyata
Yang pertama, kita bisa mulai mencintai produk-produk lokal. Sebenarnya banyak sekali produk lokal yang bagus dan harganya lebih murah daripada produk-produk luar negeri. Lalu selanjutnya, kita juga bisa mencoba untuk melakukan interaksi sosial dengan baik dengan cara mencari teman dan dapat melakukan hobi bersama teman dan mencari kegiatan positif di luar ruangan. Lalu yang terakhir, kita bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam berbicara sehari-hari. Walaupun hal tersebut sulit, tetapi kita harus mampu melakukan itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Solusi-solusi tersebut juga didukung oleh pandangan-pandangan Alkitab. Contohnya di Yeremia, itu kita sebagai remaja Kristen masa kini kita harus mengikuti kehendak Tuhan bahwa kita harus mengusahakan kesejahteraan kota di mana tempat kita tinggal. Lalu di ayat tersebut juga kita harus mendoakan negara agar menjadi lebih baik dan mengusahakan kesejahteraan kota di mana tempat kita tinggal. Lalu di Ibrani juga Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk sosial yang akan jauh lebih baik apabila kita dapat berinteraksi dengan orang lain. Jadi kesimpulannya, kita sebagai remaja Kristen Indonesia harus bisa mengusahakan kota di mana tempat kita tinggal, bahkan mendoakan kesejahteraan kota tersebut. Dan kita juga sebagai makhluk sosial yang diciptakan oleh Tuhan harus bisa saling berinteraksi dengan orang lain tanpa dihalangi oleh kemajuan teknologi yang ada. Kemajuan teknologi tersebut seharusnya menjadi dampak yang positif bagi diri kita masing-masing, bukan menjadi dampak yang negatif. Maka dari itu, mari kita berubah menjadi yang lebih baik. Ayo kita berubah. Ayo kita berubah. Menjadi yang lebih baik.